Oke, jadi sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakan mantra Krama Suryani, Pak. الآن كيف تستخدم العلم؟ Oke, yang jelas setelah dijasa kemarin ya, mantra Krama Suryani ini sudah menyatu dengan jiwa dan raga kita, seperti itu. إيه أمس يعني بعد ما سوى التثبيت معناته خلاص يعني مندمج مع الجسم والنفسية. Ada dua cara untuk menggunakan mantra Krama Suryani, Pak. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara teknik tahan nafas, yang kedua dengan teknik meditasi. يقول في اثنين طريقة استخدام هذا العلم، عن طريق تمسك النفس وعن طريق التأمل. Oke, jadi ada dua cara ya. Oke, pertama dengan teknik tahan nafas, yang kedua dengan teknik meditasi. Oke, kapan teknik tahan nafas ini digunakan? Ya, teknik tahan nafas ini digunakan apabila dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, yang kita tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk melakukannya, seperti itu. يقول متى تستخدم طريقة تمسك النفس؟ هذا تستخدم في حالة الضرورة، يعني ما عندك وقت، يعني حالة ضرورة قصوى. Nah, contoh kasus misalkan ya, Pak Karim sedang berhadapan dengan orang yang lagi marah. Ya, lalu kemudian Pak Karim ini menghendaki supaya orang itu tunduk nurut kepada Pak Karim, maka menggunakan teknik nafas. يعني يعطيك مثلا يعني كيف تستخدم هذا عن طريق تمسك النفس، يعني في حالة أنت تعرضت لشخص معين بهاجم هاجم فتستخدم هذه الطريقة لأنه ما عندك فرصة أو وقت عشان هذا الشخص يعني يطير. لا ما يطير، يعني يخاف منك يسمع كلام. Nah, terus contoh kasus lagi, misalkan Pak Karim lagi di perjalanan, kemudian ada keributan massal. Kan ini kan misalkan timbul kekhawatiran akan terjadi apa-apa dengan diri kita, misalkan. Nah, pada saat itu gunakan teknik tahan nafas supaya selamat dari keributan massal. يقول لك ممكن تستخدم هذه الحالة في حالة أنت دخلت في مجموعة مظاهرات أو شغب، تستخدم هذه الطريقة عشان تحمي نفسك. Nah, kemudian contoh kasus lagi, misalkan Pak Karim punya janji dengan seseorang ya, dalam urusan bisnis misalkan. Nah, Pak Karim menghendaki agar orang itu nurut mengikuti apa kata Pak Karim, maka sebelum ketemu gunakan teknik tahan nafas. طريقة كمان في حالة في أحد بيقابلك في موضوع العمل، فقبل تستخدم هذه الطريقة عشان تأثر في الشخص إنه يقتنع بالكلام. Ya, kemudian misalkan di tengah perjalanan karena nggak bawa jas hujan segala macem ya, misalkan mendung mau hujan ya, kita butuh pertolongan Allah supaya hujannya minggir dulu ya. Nah, itu bisa menggunakan teknik tahan nafas. Tapi nggak tahu di sana mungkin jarang hujan ya. Ya, tapi kalau di Indonesia seperti itu ya, itu bisa menyingkirkan mendung seperti itu ya. Bisa luar biasa ya. Atau misalkan mengisi benda menjadi bertuah supaya benda ini misalkan gelang ya, atau cincin atau apa namanya apapun kosmetik misalkan ya, kita transfer energi supaya mempunyai power energi, itu bisa menggunakan teknik tahan nafas. يقول ممكن تقدر تأثر على المادة تحولها، تأثر عن طريق تعطيل الطاقة. Jadi itu benda itu gimana Pak? Iya, misalkan ada yang minta bantuan Pak Karim ini, sisanya Pak Karim ini udah jadi paranormal nih, misalkan. Udah jadi seorang spiritualis misalkan ya. Terus ada pasien yang datang minta bantuan kepada Pak Karim supaya kosmetiknya ini mempunyai aura pengasihan, supaya dia punya pesona. Itu bisa diisi oleh Pak Karim supaya punya power pengasihan. Seperti itu. يعني مثلا واحد عنده منتج كذا يبغى تساعده على اساس هذا المنتج فعلا يتاثر، مثلا تجميل او تجميل، فهذا المنتج يعني تعطيله زي ما تقول طاقه، له تاثير لما الشخص يستخدم هذا المنتج. Ya, atau misalkan caranya gimana itu? Oke, nah sekarang caranya bagaimana ya? Jadi untuk tujuan-tujuan darurat, tujuan terdesak, yang kita tidak punya banyak waktu,
atau tidak ada tempat untuk melakukan meditasi, maka menggunakan teknik tahan nafas. Caranya bagaimana gitu ya? Iya. Kalau tadi adalah contoh-contoh kasus ya Pak ya. Iya. Contoh kasusnya apa tadi? Contoh kasusnya ketika misalkan mau bertemu dengan seseorang, supaya orang itu dulu, Iya. kemudian sedang menghadapi orang yang lagi marah, ya, Iya. kemudian mengisi benda menjadi bertuah, ya, kemudian selamat daripada keributan massa dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan 3 langkah. Ya. Yang pertama itu dengan mengucapkan niatnya. Iya, niat. Yang kedua tahan nafas dibaca mantranya. Nah ini menjawab pertanyaan tadi, berapa kali dibaca mantranya? Nah ini ya. Ketika tahan nafas dibaca mantra sekuatnya. Dan kemudian kalau sudah dibaca mantra sekuatnya, ditiupkan ke objek yang dituju. Nah coba Bapak jelaskan ya. Jadi ada 3 langkah untuk melakukan teknik tahan nafas. Pertama niat, yang kedua tahan nafas baca mantra tiupkan. Jadi pertama niat, yang kedua tahan nafas baca mantra. يعني تمسك النفس مع تردد المانترا القلب. iya di hati ya. Iya di hati. Yang ketiga tiupkan ke objek. يعني تردده على حسب قوتك يعني كيف تمسك نفس إلى آخر الحاجة. إلى آخر حاجة وبعدين tiupnya gimana? Iya. Jadi kalau misalkan objeknya itu kelihatan, ya, jadi tiupkan saja. Kalau kelihatan objeknya. تنفخ الهدف. Iya. Jadi kalau dari depan sambil meniupkan tata ajna. يعني ما تركز إذا كان قدامك يعني الهدف. Iya. Kalau dari belakang meniupkannya tatap tangkupnya. dari luar من هنا. Kalau dari samping sambil meniupkan tatap pelipisnya. إذا من الجوانب من هنا جنب الراس. Gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan objeknya jauh, tidak kelihatan oleh pandangan mata kita, maka meniupkannya sambil dibayangkan saja. Misalkan contoh ya, Pak Karim ini ada janji mau ketemu sama seseorang besok. Iya. Berarti orangnya kan kelihatan nih. Maka ketika meniupkan sambil dibayangkan saja. Sambil dibayangkan ditiupkan ke mukanya atau ke ajnanya. Seperti itu ya. إذا كان الشخص هذا بعيد أو عندك موعد مع هذا الشخص يعني تنفخه يعني أنت تتخيل المكان معين يعني كأنك تشوفه قدامك. Iya. Ya seperti itu paham ya. Jadi kalau misalkan objeknya kelihatan ditiupkan, misalkan jarak sekian meter tapi kelihatan, ya. Selalu gunakan 3 langkah. Jadi niat, tahan napas, baca mantra lalu tiupkan. Contoh ya. Contoh kasus misalkan Pak Karim ini mau menemui seseorang, ya, supaya orang itu nurut kepada Pak Karim. Karena biasanya orang ini suka membantah misalkan. Cuma orang ini kelihatan oleh kita, sebelum kita temui kelihatan ini jarak 100 meter misalkan ya. Oke, berarti kan kelihatan Pak ya. Oke, lakukan 3 langkah. Yang pertama niat, ya, ucapkan di dalam hati, ya, pakai bahasa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan segala kuasa. Ini niat yang lengkapnya ya, niat yang lengkapnya. Nanti harus dihafalkan afirmasinya. Ini afirmasi, bahasa afirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan segala kuasamu, aku niat menggunakan mantra Krama Suryani untuk supaya si A yang saya temui ini, contohnya si A namanya. Si A yang saya temui ini tunduk, manut, takluk, nurut kepadaku. Misalkan itu ya. Dengan segala keyakinan penuh, kun fayakun, terjadilah amin. Nah, pada saat itu timbulkan keyakinan bahwa si A itu tunduk kepada kita. Lalu tarik nafas, tahan, baca mantranya di dalam hati berulang-ulang sekuatnya. Kalau udah nggak kuat, Pak. Lalu temui. Seperti itu. يعني كيف تمرن انت تبغى تقابل هذا الشخص تعرف هذا الشخص مجادل يعني مش بسيط يعني يقتنع فانت لو تشوفه من بعيد على مسافه 100 متر ولا حاجه او شيء النية وتستخدم الدعاء اللي قاله قبل شوي بعدين يكون مكتوب ada tulisannya doanya di situ ada موجود ada di jin segala ya Allah di jin ini ada. Tetapi nanti niatnya pakai bahasa sendiri. Iya, انت مش لازم باللغة الإندونيسية لا ترجم إلى العربي. Iya, nanti diterjemahkan ya. قلب كده. Iya.
Atau kalau misalkan kalimatnya terlalu panjang, ini bahasa afirmasi itu boleh dirubah Pak. Yang penting maknanya sama. Tetapi yang nggak boleh dirubah adalah mantra. Kalau mantra tidak boleh salah, ya tidak boleh dirubah, harus persis. Tetapi kalau bahasa niat, bahasa afirmasi itu boleh berubah, pakai bahasa sendiri, tetapi maksudnya sama. Seperti itu. iya الكلمات ثانية الأدية تقدر تغير باللغة يعني ما في مشكلة بس المانترا هذا لازم لا تغلط فيه ولا تغيره في أي حاجة. Oke, jadi kalau misalkan bahasa sederhananya, kalau tadi kan bahasa panjang ya Pak ya. Iya. Bahasa sederhananya cukup begini Pak. Kalau bahasa sederhananya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menghendaki si A nurut kepadaku. Udah begitu sudah nggak apa-apa. أو تختصر كلمة. Amin. Silakan. يختصر يا الله يعني أرجو أن يكون هذا الشخص يقتنع بإرادتي كذا يكفي. وبعدين تاخذ نفس وتردد المنتر على حسب كلامك. ده وانا كاتب بقى. ايوه. الثاني. Nah, pada saat mengucapkan niat itu napas biasa Pak. Ya, napas biasa. Nah, ketika mengucapkan mantra baru tahan napas. Nah, kemudian tiupkan. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menghendaki atau aku menghendaki supaya si A nurut kepadaku sekarang juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatnya berarti. يعني اقول ببقي بقى دي طريقه ثانيه صح؟ Itu dalam hati bacanya. لا مش في نفسك. لا. بس هو انا ببقي. Dalam hati. Iya, Tadi contoh misal. bersuara contohnya. Iya. Tapi sebenarnya dibaca dalam hati. Iya. Seperti itu ya. Oke. Paham ya? Oke. Oke, jadi untuk tujuan-tujuan darurat, tujuan mendesak, ya, yang tujuan kepepet, tidak punya banyak waktu, tidak ada tempat untuk meditasi, maka menggunakan teknik tahan nafas. ايوه يعني هذا الحاجه بالضروره بس ما عندك وقت مباشر. Ya, yang dilakukan dengan 3 langkah, ya. Iya. Apa tadi? ايش هو Apa tadi? الطرق 3 langkah apa tadi? 3 langkah teknik tahan nafas. Apa tadi? اول شيء احط نيه وبعدين اطلب الطلب بتاعي في الدعاء ايوه وبعدين نفس ايوه mantra iya amin. Iya, apa tadi? iya. Pertama, dibilang niat, betul. 2, setelah itu dia doa yang kemauannya dia tanpa tahan nafas. iya. 3, Setelah itu dia nafas diuktirkan. itu ditiupkan. Oh, betul. Sabar. Iya. Oke. Oke. Nah, oke, itu teknik tahan nafas ya. Oke, sekarang teknik yang kedua adalah teknik meditasi.